Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, semoga sehat selalu di perantauan ya, amin. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya, amin. Selamat malam minggu bagi kawan-kawan yang ini hari jika bisa keluar. Kalau tidak bisa keluar, silakan nonton video di YouTube ini. Dan sekali lagi kita bakal membahas banyak hal, oke? Yang pertama, RT Indonesia yang terjatuh ngelap cendilo, dan kemudian ada kasus curhatan salah satu dari kawane kita kawan-kawan. Kawan-kawan, kali ini kita bakal membahas sebuah berita dan banyak di antara kawan-kawan pasti tahu tentang berita ini. Oke, jadi tanggal 10 Mei kemarin jam 8.30 lebih 2 menit ada PRT Indonesia yang umur 31 tahun kerja di daerah Yunlong sana ini jatuh ketika beliau ini sedang ngelap cendilo. Jadi membersihkan cendilo, kemudian beliau ini salah memegang antara terali besi. Jadi karena dia salah memegang terali besi, keseimbangannya kurang kawan-kawan. Nah, ketika keseimbangannya kurang, akhirnya dia itu jatuh dari lantai 3 sampai ke balkon. Nah, setelah si mbaknya ini jatuh ke bawah, ini ada warga lokal jam pagi itu sedang melakukan rutinitas kawan-kawan. Nah, beliau ini juga ngeliat ada orang yang jatuh, perempuan. Nah, si beliau ini langsung telepon ke ambulan. Jadi ketika ditelepon ambulan dan ambulan datang, di situ mbaknya dalam keadaan sadar. Jadi masih sadar dan luka. Ya, karena dia sadar dan luka, kemudian di saat itu juga mbaknya langsung diperban dan kemudian dilarikan ke rumah sakit daerah Dumun sana. Jadi ketika ditemukan mbaknya ini masih sadar dan tentunya banyak luka-luka dan meringis kesakitan kan kawan. Jadi itu kenapa pihak dari ambulan petugas ini tidak langsung membawa ke rumah sakit, tapi langsung memperban dulu di situ karena mbaknya masih dalam keadaan hidup. Jadi kita doakan semoga mbaknya sembuh, dan pastinya di dalam kasus seperti ini ya, semoga majikan ini lebih berhati-hati untuk menasihati dan moga kedepannya ini tidak terjadi hal seperti ini. Memang kalau menurut undang-undang untuk membersihkan jendela lantai 3 itu masih diperbolehkan untuk dibersihkan, tetapi dengan satu syarat, harus ada teralis besi sebagai pengaman. Kemudian kalau membersihkan cuman hanya segininya aja, gini ya, tidak diperbolehkan sampai setengah badan. Jadi itu adalah salah satu safety untuk kawan-kawan melakukan lap jendela di luar sana. Jadi bagi adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong, hati-hati ketika melakukan lap jendela. Seberapapun tinggi flat majikan, tetap harus hati-hati, konsen nggih. Oke, kita beralih ke kasus yang ketiga kan kawan. Tapi sebelum kita membahas kasus ketiga, aku pengen menanyakan kepada kawan-kawan semuanya, apakah kawan-kawan semuanya yang berada di Hong Kong ini melihat sebuah kasus tentang geng motor yang beranggota 11 orang, kemudian mereka ini telah melakukan perkaos, dan ini 2 orang. Namanya satunya adalah si korbannya adalah Vina dan yang lakinya adalah Eki ya. Dan ini kejadian tahun 2016 kawan-kawan. Jadi seingat aku 2016 aku membaca kasus ini kan kawan. Jadi waktu kerja di Hong Kong aku sudah tahu kasus ini. Aku kira, aku bahkan nge-share kan kawan, karena kejadian di Cirebon kan, dan waktu itu aku nge-share berita ini di beranda Facebook aku. Dan kemudian aku kira kasusnya bakal selesai. Saat itu para pelaku yang 11 tadi ini sudah ditangkap kawan-kawan. Jadi
taunya aku udah selesai. Tetapi kemarin karena difilmkan kisah tersebut, jadi kita tahu bahwa oh, dari 11 pelaku ini 3 orang yang konon katanya belum ditangkap. Dan di Indonesia, para netizen Indonesia ini sedang menyelidiki ketiga orang tersebut. Jadi mereka ini menjadi detektif dadakan, ingin mengungkap kasus siapa sih ketiga orang yang belum ketangkep ini. Jadi dari tahun 2016 sampai 2024 pelaku yang 3 orang itu belum ketangkap. Terakhir ada yang bilang posisinya di Jakarta. Tapi lagi-lagi kita doakan semoga si pelaku ini ketangkap dan dihukum seberat-beratnya ya. Karena menurut aku ini kejahatan yang sangat luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ke kasus curhatan salah satu dari temennya kita kan kawan. Jadi gini, panggil aja namanya Mbak A. Sudah 25 tahun kerja di negara Hong Kong. Dan kemarin ibunya ini ketemu aku dan menanyakan perihal si Mbak A ini. Sebenarnya aku tahu mengenai kondisi si Mbak A ini bagaimana di negara Hong Kong. Karena Mbak A ini pernah ketemu sama aku dan curhat tentang kondisi kerjanya dia dan curhat tentang kondisi keuangan dia kan kawan. Tetapi ketika aku ini diajak ngobrol oleh ibu si Mbak A, aku tidak mengatakan yang sejujurnya, yang sebenarnya tentang kondisi si Mbak A. Karena orang tua si Mbak A itu sangat tua sekali kan kawan. Karena Mbak A sendiri umurnya mencapai 59 kalau enggak 8 tahun. Intinya sudah tua juga ya. Tetapi Mbak A ini berangkat ke Hong Kong sekitaran 2 tahun yang lalu kan kawan. Jadi si Mbak A ini selama 25 tahun kerja di Hong Kong, uangnya ini habis untuk pacar dia. Dan Mbak A ini mengenal si Mas ini atau pacarnya ini yaitu di Facebook. Jadi ketika itu kan lagi marak-maraknya tentang Facebook ya. Jadi di saat itulah si Mbak A ini kenalan dengan laki-laki yang berasal dari Sumatera sana. Kemudian setelah berkenalan mereka pacaran kan kawan. Karena mereka pacaran dan dekat dan si Mbak A ini percaya sekali sama emas Sumatera itu. Jadi apa-apa keuangan itu diberikan sama Mas Sumatera itu kan kawan. Bahkan si Mas A itu minta uang untuk bulanan, untuk makan, bahkan untuk biaya anak sekolah, bahkan untuk usaha pun juga diberikan oleh si Mbak A. Jadi ketika setiap bulan dia ini terus memberikan uang kiriman, alhasil Mbak A ini harus utang bank kan kawan. Karena yang diminta oleh Mas Sumatera itu juga tidak main-main. Jadi Mbak A ini terlibat bank berkali-kali hanya untuk menyenangkan Mas Sumatera. Terakhir si Mbak A ini kan mau pulang ke Indonesia, tetapi pulangnya itu tidak ke rumah ibunya kan kawan, tapi ke rumah Mas Sumatera itu. Nah ketika bertemu dengan Mas Sumatera, dia kan sudah tahu nih kalau istri dari Mas Sumatera ini menceraikan. Dan di situ Mas Sumatera sama anak laki-lakinya doang. Nah ketika sampai ke Sumatera sana, mbaknya itu disuruh transportasi sendiri untuk sampai ke rumah si Mas Sumatera sana. Nah ketika sudah sampai, mereka ini melakukan pernikahan, tetapi pernikahan siri kan kawan. Setelah melakukan pernikahan siri dan mereka itu berumah tangga sekitaran 3 bulanan, 4 bulanan. Dan kemudian tiba-tiba si Mbak A ini pulang ke kampung halamannya. Jadi bertemu dengan ibunya, tetapi tidak membawa sepeser pun kan kawan. Jadi karena tidak membawa sepeser pun, yaitu dia sampai ke rumah itu tidak melakukan pekerjaan, bahkan tidak memiliki biaya yang cukup untuk
kehidupannya dia. Nah, ketika dianya sudah tidak memiliki uang, yaitu akhirnya beliau ini kembali lagi bekerja ke negara Hong Kong. Jadi masih diterima walaupun umurnya 56 tahun. Mungkin karena ex Hong Kong selama 25 tahun ya. Akhirnya diterima dan saat ini beliau kerja di negara Hong Kong. Tapi lagi-lagi ketika beliau ini kerja di Hong Kong, lagi-lagi juga tidak memberikan kiriman kepada ibunya kan kawan. Jadi gini, aku 15 tahun di Hong Kong. Menurut aku tidak memiliki rumah yang mewah sekali. Menurut aku itu sesuatu yang parah banget. Tapi ketika aku tuh melihat ke bawah, ternyata ada yang lebih parah daripada aku. Dan aku kasihan banget sebenarnya sih dalam kasus seperti ini. Dan aku pastikan orang seperti Mbak A ini masih banyak sekali di Hong Kong. Mbak-mbak Indonesia yang usianya ini 50 lebih, ini masih mengejar garangan, kemudian pulang nggak memiliki uang. Bahkan ketika pulang dia ini sampai diusir oleh anaknya, karena ketika dia memiliki uang banyak dia lupa sama anaknya. Lah untuk apa uangnya? Untuk garangan. Dan kasus seperti ini nggak terjadi sekali dua kali loh mbak. Jadi sekali lagi hati-hati. Mumpung sampean kerja di negara Hong Kong, elingo nabung, wis toh percaya sama aku. Aku pernah ngalami. Dan kasus seperti ini banyak. Tak bilangi sampean tenan. Lek sampean nggak percaya sama ucapanku, monggo. Tapi ketika sampean terlalu mencintai dan sampean nggak hati-hati, apalagi di sana sampean nggak bisa sholat, nggak bisa baca Al-Quran, berat mbak. Sampean bakal kesulitan untuk melawan hal-hal negatif apabila garang-garangan itu memang sengaja mengirim gendam kepada sampean. Jadi sekali lagi hati-hati. Ora usah dolanan Facebook, YouTube. Itu bukan apa sih? Nggak usah dolanan Facebook, nggak usah dolanan aplikasi kencan, nggak usah dolanan IG, nggak usah dolanan apapun kui. Jika seandainya niati sampean mencari garangan, jika usia sampean itu sudah sepuh, karena ketika sampean nanti pulang ke Indonesia nggak memiliki rumah dan Anda ini tidak baik kepada anak Anda, saudara Anda, cuman uang gajinya dikirim ke garangan, sampean balik ning Indonesia ngalamat tenan. Sampean pasti cuma diusir sana, diusir sini, pindah sana, pindah sini. Bahkan sampean tuh bakal tidak dirawat sama keluarganya sampean. Jadi pikiran mulai saat ini, lek sampean sekiranya opo ucapanku itu nggak bener, skipen wes. Intinya seperti itu. Semoga mbak-mbak semuanya yang saat ini masih hilang kewarasannya, semoga cepat waras. Tak dongane sampean moga-moga dijauhkan dari mara bahaya dan semoga sampean sukses selalu nggih. Saya akhiri channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.